Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjutkan ngaji kita, istiqomah kita dalam menggali wawasan-wawasan keilmuan. Ini waktunya tinggal 30 menit. Saya agak percepat. Harusnya ada 5 paket, tapi semoga nyampe 5-5-nya. Kalau enggak ya kita lanjutkan mungkin di sesi kapan-kapan ada kita bahas 5 unsur tadi. Yang pertama apa? Kebebasan sejati justru terletak pada pemahaman kita terhadap batas. Nah ini kan bertentangan antara bebas dengan batas. Orang bebas itu orang yang tidak mau diberi batas. Tapi justru kalau mengikuti filosofi yin dan yang, kebebasan yang sejati itu kalau kita ngerti batas. Kalau kita tidak ngerti batas, mana bisa kita bebas? Makna pertamanya adalah, kalian bebas itu kan harusnya ngerti bebas dari apa, bebas melawan apa, bebas dalam hal apa, dari apa, dalam hal apa, ini kan batas-batasnya. Kalau kalian tidak ngerti batasnya, kalian tidak akan tahu sudah bebas apa belum. Misalnya Indonesia merdeka, itu kan garis batasnya adalah ketika dia berhasil mengusir penjajah. Nah, kalau penjajahnya sudah terusir, barulah kita bisa disebut bebas. Batasnya kebebasan itu adalah terusirnya penjajah. Kita tahu, ketika penjajahnya sudah terusir, ini berarti aku sudah bebas. Jadi bebas itu justru ketika kita tahu batasnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah hidup ini betapapun ada batasnya. Jadi ada titik-titik di mana kita tidak bisa menjangkau. Maka silahkan mematok kebebasan, silahkan memancang ingin bebas, tapi harus sadar kekuatanmu sampai mana, kemampuanmu sampai apa, kebisaanmu sampai mana. Karena kalau tidak, justru kebebasan itu akan jadi belenggumu. Misalnya, saya bercita-cita untuk punya hotel sampai tingkat 100 misalnya. Itu kan, itu hakmu bebas memancang itu. Tapi kamu juga harus tahu batas pada saatnya. Jadi, karena kalau engkau tidak tahu batas, justru rumusmu untuk punya hotel sampai tingkat 40 itu jadinya bukan kebebasanmu, tapi justru manifestasi keterpenjaraanmu, manifestasi keterbelengguanmu. Engkau sedang dibelenggu oleh cita-citamu, mimpimu, keinginanmu. Nah, jadi untuk bebas kita harus tahu batas diri kita. Berharap oke, bermimpi oke, tapi sambil cerdas memanage batas. Oh iya Pak, saya itu kuat di sini, lemah di sini. Jadi saya ingin punya cita-cita ini. Insya Allah kalau ini akan bisa saya wujudkan. Nah, ini bebas. Tapi ketika kalian matok yang tidak sesuai dengan kapasitasmu, misalnya saya ingin Pak, tahun depan saya sudah lulus kuliah ini. Sekarang semester berapa Mas? Sekarang semester 2 Pak. Itu kamu berarti tidak bisa ngukur, tidak ngerti situasimu. Kamu tidak ngerti, tidak tahu batasmu. Kalau hari ini mahasiswa kuliah itu butuhnya sekitar paling cepat itu bisa 6, bisa 7 semester. Kalau kamu masih semester 2, tidak bisa. Kalau kamu matok pengen lulus semester 3, bisa-bisa kamu nanti stres sendiri. Yang kamu anggap kebebasanmu bisa jadi lahirnya malah belenggu.
kamu terobsesi, berambisi, akhirnya stres. Maka kebebasan yang sejati justru terletak pada pengetahuanmu tentang batas. Baik, terus saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Ini ada hukum bahwa kalau kita terlalu menekan sesuatu, justru yang sangat kita tekan-tekan, kita sembunyi-sembunyikan itu pada saatnya akan keluar, muncul, meledak. Atau saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Ketika ada titik di mana orang bebas sebebas-bebasnya, biasanya kemudian muncul kontranya. Cara berpikir, cara hidup yang ekstrim sebaliknya. Terikat seterikat-terikatnya. Ingin diatur, ingin ngatur A sampai Z. Ketika orang tidak bisa diatur, ngawur-ngawurnya biasanya terus kebalikannya muncul. Ada orang yang muncul ingin ngatur sengatur-ngaturnya A sampai Z. Jadi ketika sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Jadi ini salah satu prinsip yang berhubungan dengan yin yang. Kalau misalnya kita menjalani hidup dengan milih yang seneng-seneng saja, yang dominan senengnya, biasanya secara tidak sadar kita sedang menyuburkan kutub yang sebaliknya. Sebentar lagi mungkin kesedihan-kesedihan akan muncul. Jadi karena dominan di satu kutub, kita melihat itu saja, biasanya kita lupa bahwa kutub yang lain juga sedang tumbuh. Semakin murid kita atau semakin anak kita misalnya, kita awasi terus, kita ancam-ancam terus, kita atur-atur terus, biasanya kemudian kita tidak sadar, dia akan mengambil sudut-sudut tertentu ketika dia bebas, kemudian melakukan apa yang kita larang di luar pengawasan kita. Jadi saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Kebebasan yang tanpa batas pada gilirannya juga akan menumbuhkan orang-orang yang ingin memaksakan batas pada hidup kita. Ini prinsip yang juga modelnya adalah yin dan yang. Kemudian, semakin besar harapan, semakin besar ketakutan. Nah, ini prinsip yin yang juga. Jadi makanya harapan itu jangan berlebihan. Karena di balik harapan yang berlebihan tersembunyi ketakutan-ketakutan yang berlebihan, sebaliknya juga begitu. Jadi kalau kita punya harapan, Pak, saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini, saya banyak sekali keinginan kita. Di balik harapan itu kan sebenarnya ada ketakutan-ketakutan. Pak, saya ingin lulus cepat, Pak. Itu di balik itu ada ketakutan, gimana kalau kuliahku tidak selesai-selesai. Pak, saya ingin segera menikah, Pak. Itu di balik itu ada diam-diam engkau takut, khawatir saya kalau tidak dapat calon gimana ya. Jadi semakin banyak harapan, semakin besar harapan, semakin di balik itu ada ketakutan-ketakutan. Saya ingin Indonesia ini tidak lama lagi jaya jadi negara nomor 1 di dunia. Nah, itu kan harapan besar, diamini saja. Tapi jangan lupa, semakin besar harapan, semakin di balik itu menyisakan ketakutan-ketakutan. Apa ya bisa ya? Apa mungkin ya? Wong Indonesia hari ini itu situasinya seperti ini, kita takut.
Kalau tadi tidak berharap mungkin ya tidak takut, tapi karena kita sudah mancang harapan, akhirnya takut. Semoga engkau lah nanti yang mendampingi hidupku sampai tua. Itu kan harapan. Di balik itu diam-diam ada ketakutan. Kalau bukan engkau yang menemaniku sampai tua, apa aku bisa ya? Apa aku mampu ya? Nah itu di balik harapan ada ketakutan. Dan ini sudah prinsipnya yin yang. Tinggal kita pedomani, kemudian kita kelola biar efeknya positif dalam hidup kita. Berarti ya, harapan tidak harus berlebihan, ketakutan juga begitu. Biar tidak bandul baliknya justru menghancurkan kita. Jadi karena terlalu besar harapan, akhirnya juga ketakutannya terlalu besar. Ketika harapan dan ketakutan terlalu besar, ya beban hidupmu akan sangat berat. Diikuti saja tadi wuwei, ritmenya alam, hidup yang pas saja, yang sederhana, diikuti alirannya air. Nah, terus yang keempat, dari paket kedua wisdom kita, teman-teman mungkin pernah dengar ya istilah dunia akhirat. Ini juga seperti yin dan yang. Jadi mana positif, mana negatif, ini tergantung orangnya yang memposisikan. Tapi ada pernyataan begini, dunia adalah ladang bagi akhirat. Sebaliknya juga, akhirat itu adalah orientasi, adalah kendali bagi dunia. Kita harus melakukan kebaikan di dunia, biar akhirat kita sukses. Tapi sebaliknya, justru karena hidup kita tidak berhenti hanya dunia saja, ada akhirat saja, maka hidup kita bisa terkontrol jadi baik. Kalau tidak ada akhirat, mungkin kita hidupnya sak seneng-seneng kita sendiri. Loh, itu sebenarnya yang menentukan itu dunianya apa akhiratnya? Nah ini kalau pakai logika yin yang, ya baik dunia maupun akhirat, itu dua-duanya saling berpengaruh, saling menentukan. Dalam kehidupan dunia ada kandungan ukhrawi akhirat, kemudian dalam perjalanan kita berorientasi pada akhirat, kita perlu dunia. Dunia adalah ladang akhirat. Berarti kalau kita mengurusi dunia agar beres, bukan berarti kita melupakan akhirat. Karena beresnya dunia berarti beresnya perjalanan kita menuju akhirat. Demikian juga kalau kita ingin dunia kita baik, berarti kita butuh orientasi, kita butuh kendali dari adanya kehidupan akhirat. Jadi ini saling mendukung. Sukses kita di dunia adalah sukses akhirat. Keberhasilan kita berorientasi pada akhirat, pada akhirnya akan membuat dunia kita baik. Ini yang saya sebut saling mempengaruhi, saling mendukung. Kan ada Pak orang itu yang menghancurkan dunianya demi akhiratnya. Ya mungkin perlu dilihat yang disebut menghancurkan itu. Menghancurkan itu berarti tidak mau sama sekali dunia, menyiksa diri, tidak beres kehidupan dunianya, tidak apa-apa, yang penting akhiratnya. Kembali pada tadi, kan tadi saya menceritakan bagaimana Rasulullah mengkritik sahabat-sahabatnya yang ingin meninggalkan dunia demi akhirat. Satu ketika Rasulullah ini juga masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid, beliau melihat ada tali yang diikat di antara dua tiang. Terus Rasulullah bertanya, ini tali apa? Seorang sahabat menjawab, oh itu tali miliknya Zainab, Rasulullah. Zainab ini tekun beribadah. Kalau dia merasa capek berdiri dalam sholat, maka tali itu dipakai beliau untuk berpegangan. Jadi dipakai oleh Zainab untuk sandaran, cekelan, biar tidak jatuh, karena saking memforsir tenaganya untuk sholat.
Maka terus Rasulullah memerintah, sudahlah kamu lepaskan tali itu. Hendaklah kalian sholat dalam keadaan yang bugar, yang sehat. Kalau sudah lelah, maka sebaiknya ya istirahat, tidur. Istirahat, tidur ini kan urusan duniawi yang fisik. Makan kenyang urusan duniawi. Tapi ini beres dulu. Baru terus menuju akhirat setelah tanggung jawab amanah duniawinya beres. Jadi jangan mengorbankan dunia untuk akhirat, karena dunia ini kendaraan untuk akhirat. Ya contoh mudahnya tadi, untuk bisa kita selamat di akhirat, kita butuh ibadah, butuh sholat. Tapi kita tidak bisa sempurna sholat kita kalau kita tidak sehat. Kalau kita tidak nyaman hidup kita, tidak tenang hidup kita, maka kita bereskan dulu yang dunia. Ini menghadapi pandemi juga begitu. Jangan nekat, Pak, hidup di dunia ini tidak penting, jadi saya tidak usah menjaga protokol kesehatan lah. Yang kalau sakit ya sakit saja, yang penting Allah ridho. Loh, untuk memperoleh ridhonya Allah itu antara lain dengan cara menjaga amanahnya, termasuk amanah tubuh kita ini, dan menjalankan perintahnya. Untuk menjalankan perintahnya, yo dengan sempurna kita butuh sehat, kita butuh nyaman, kita mungkin sedikit banyak butuh modal duniawi dan lain sebagainya. Jadi dunia adalah ladangnya akhirat, dan akhirat adalah sebagai kendali dan orientasi untuk dunia. Baik, saya lanjutkan. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau ini tidak saya jelaskan panjang lebar. Semakin aku banyak ilmu, semakin aku tidak tahu apa-apa. Nah, ini teorinya antara lain dari Socrates. Jadi, semakin orang ilmunya banyak, dia akan semakin tidak tahu apa-apa. Kita sering menganalogikannya dengan padi. Padi itu semakin tua kan semakin berat, dia semakin menunduk. Jangan lupa, ini prinsip ini kan yin yang. Jadi semakin orang tahu, itu yang. Semakin dia tidak tahu, yin. Tahu dan tidak tahu ini bertentangan kan, tapi ternyata juga satu paket. Orang pinter itu kalau dia sadar tentang ilmunya, pasti dia menunduk. Bukan kok terus direkayasa biar menunduk atau dipaksa dirinya biar menunduk. Karena belajar orang harus tawaduk, terus memaksa dirinya tawaduk. Enggak. Jadi orang pinter yang sadar dengan ilmunya itu otomatis dia akan menunduk, dia akan sadar bahwa sangat banyak hal yang dia tidak tahu dibandingkan yang dia tahu. Mungkin teman-teman yang rajin baca, yang rajin ikut kajian, yang rajin ikut diskusi-diskusi, seminar itu, semakin banyak ikut seminar, diskusi, kajian, ngaji, baca buku, itu kan semakin teman-teman sadar bahwa ternyata sangat banyak hal yang selama ini saya tidak tahu. Ternyata saya harus masih tahu ini dulu, tahu itu dulu. Yang selama ini saya tidak tahu apa-apa. Dan masih lebih sangat banyak yang saya tidak tahu. Maka otomatis dia akan menunduk. Jadi bukan proses yang dipaksa. Orang tawaduk menunduk itu, tapi otomatis. Ini menjalankan prinsip yin yang tadi. Semakin orang banyak ilmu, semakin dia tidak tahu apa-apa. Baik, kemudian ini juga prinsip yin yang. Penemuan kebenaran kadang menjadi awal tragedi kemanusiaan. Ini juga unik prinsip ini. Kita ini kan sering mencari kebenaran. Begitu kebenaran ketemu, itu kan harusnya jadi modal untuk membuat hidup ini lebih baik. Hidup ini lebih berkualitas. Tapi seringkali cara kita mengelola kebenaran yang kita temukan itu tidak pas, sehingga kebenaran gandeng dengan kekhilafan kemanusiaan, gandeng dengan tragedi kemanusiaan. Ini seperti yin dan yang. Semakin manusia
pinter di akal, seringkali semakin merosot di budi kemanusiaan. Jadi orang menemukan cara membuat senjata pemusnah massal misalnya, itu kan penemuan-penemuan kebenaran. Tapi di balik itu ternyata dia jadi sumber tragedi kemanusiaan. Orang menemukan kebenaran yang baru misalnya, oh ternyata yang dimaksud oleh agama itu ini toh, berarti yang benar ini, berarti yang selama ini salah. Wah, terus diangkatlah ke publik, melawan yang mainstream, kebenaran ini kaku, kebenaran yang sana kaku, terus lahir tragedi-tragedi kemanusiaan, saling bunuh, saling merusak, saling menjatuhkan. Harusnya kebenaran itu jadi berkah dalam hidup, tapi karena manusianya tidak pintar mengelola, yang muncul justru kebalikannya, tragedi-tragedi kemanusiaan. Jadi teman-teman harus waspada, karena ya itulah hidup. Ada yin, ada yang. Terus, nah kesempurnaan manusia terletak pada kerelaannya menerima ketidaksempurnaan. Ini juga prinsip kontradiksi, prinsip polarity. Kesempurnaan dan ketidaksempurnaan ini kan hitam putih. Tapi ternyata berpasangan. Kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan, justru jalannya adalah dengan cara menerima ketidaksempurnaan. Mengapa begitu? Ya karena manusia itu terbatas, mustahil sempurna. Kalau dia ngotot, pokoknya ingin ketemu yang paling sempurna, dia pasti tidak ketemu. Paling tidak, ketidaksempurnaannya, ketidakketemuannya terletak pada kekurangannya untuk mengejar yang sempurna. Jadi ambisinya untuk mencari yang sempurna itu justru menunjukkan dia tidak sempurna. Maka kesempurnaan itu justru terletak pada kerelaan kita bahwa aku ini memang tidak sempurna. Nah, titiknya justru di situ akhirnya. Karena kesempurnaan yang paripurna tidak mungkin ditemukan. Nah, ini juga prinsip yin yang. Orang-orang idealis, ambisius, yang tidak ngerti batas, itu biasanya hidupnya akan sangat menderita. Justru kesempurnaan hidupnya ketemunya pada penerimaannya, pada ketidaksempurnaan hidup. Baik, saya lanjutkan agak cepat, biar paling tidak wisdom yang keempat bisa kita baca sebentar juga. Di balik kemenangan ada beban. Di balik kekalahan ada kebebasan. Ini juga prinsip penting hidup kita, itu kan sering kita ukur dengan siapa menang, siapa kalah. Kalau kalah, kita sedihnya luar biasa. Kalau menang, kita ekstase, melonjak-lonjak gembira. Kita lupa bahwa hidup ini yin dan yang. Gandengannya menang, itu beban. Gandengannya kalah, itu kebebasan. Silakan diambil contoh misalnya pilkada, saingan, ada yang menang, ada yang kalah. Loh, yang menang ini kan seneng sekarang, tapi jangan lupa setelah menang itu dia ketemu dengan beban-beban hidup yang banyak untuk ngurusi rakyatnya. Sementara yang kalah justru dia bebas. Dia tidak harus bertanggung jawab pada apapun, wong dia kalah. Dulu zaman saya sekolah SD sering ikut acara yang sekarang mulai jarang, cerdas cermat. Semakin saya menang, harus semakin mempersiapkan diri lagi untuk cerdas cermat selanjutnya. Dari level sekolah harus nanti tanding lagi level kecamatan. Kalau level kecamatan menang, tanding lagi level kabupaten dan seterusnya. Di balik kemenangan ada beban. Tapi kalau saya kalah, ya selesai. Bebas, aku bisa main, bisa santai-santai. Jadi di balik kemenangan ada beban, di balik kekalahan ada kebebasan. Yang kalah tidak akan ditanya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tapi yang menang harus menuntaskan, mempertanggungjawabkan beban yang harus dia
sanda. Jadi ini prinsip yin yang juga, teman-teman. Jadi kalau berarti apa? Yo kalau menang tidak harus jumawa, tidak harus merasa besar, merasa gembira yang berlebihan. Jangan lupa setelah itu ada beban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Sementara yang kalah, jangan terlalu sedih. Bahkan mungkin kalau melihat bahwa engkau sekarang bebas, itu mungkin alhamdulillah, bersyukur. Sekarang tidak ada tanggung jawab lagi, tidak ada beban apa-apa lagi. Sudah terlanjur kalah. Kalian misalnya yang kuliah, lulus tercepat, terbaik, menang kalian. Tapi jangan lupa di balik kemenangan itu ada sudut sisi kebalikannya. Di situ ada beban tanggung jawab. Sementara kalian yang mungkin kuliahnya gagal, kena DO atau dipecat oleh kampusnya, ini kan sebentuk kekalahan. Tapi justru setelah itu kan kamu bebas. Tidak ada lagi dikejar-kejar dosen, tidak ada lagi tugas macam-macam, tidak ada lagi tuntutan macam-macam dari kampusmu. Di balik kekalahan ada kebebasan, yang menang ada beban, dia harus melakukan ini, melakukan itu. Khawatir nanti kalau orang itu kan lulusan terbaik kok kayak gitu. Kamu dulu IP paling tinggi, sekarang kerjaannya cuma itu, dan lain sebagainya. Nah, itulah hidup. Maka luweslah, terbukalah. Tidak usah terlalu kaget dengan dinamika-dinamika hidup yang macam-macam tadi. Ternyata di balik yang menang ada beban, di balik kekalahan ada kebebasan. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini saya tidak sangat detail menjelaskan filosofi yin yang ini secara historis. Saya tarik saja langsung ke arah kebijaksanaan, prinsip-prinsip hidup, wisdom. Bagi teman-teman yang ingin membaca lebih detail bagaimana manifestasi yin yang dalam ranah pengobatan atau ranah tenaga dalam atau tata hidup, cara makan, menu, dan macam-macam itu ya, monggo dijelajah di banyak referensi. Saya mengambil bagian-bagian yang sekiranya lebih universal sifatnya dari prinsip yin yang ini. Baik, kita lanjutkan kelompok wisdom selanjutnya. Kebahagiaan itu lahir saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan. Ini unik ya, seperti kesempurnaan tadi. Kesempurnaan itu muncul saat kita menerima ketidaksempurnaan. Bahagia juga begitu. Begitu kita tidak mengejar-ngejar kebahagiaan, saat itu juga kita bahagia. Berarti apa? Kita tidak mengejar lagi. Kita menikmati saja apa yang kita nikmati, apa yang kita punya sekarang. Berarti kebahagiaan itu justru ketika tidak dicari, dia datang dalam hidup kita. Tapi ketika kita kejar-kejar, kita cari-cari, menunjukkan justru kita tidak bahagia. Jadi bahagia itu tidak usah menunggu besok, tidak usah diberi parameter macam-macam. Ketika kita beri ukuran macam-macam, justru nanti sebenarnya menunjukkan kita belum atau tidak bahagia. Orang yang merasa tidak bahagia padahal seharusnya dia sudah bahagia dengan situasi hidupnya saat ini, ya bisa dikatakan dia ini tidak bersyukur. Hari ini mungkin kita banyak sekali kesulitan-kesulitan karena bencana, karena macam-macam. Maka kita punya mimpi-mimpi, wah seandainya bencana ini selesai aku akan bahagia. Seandainya banjir ini surut aku akan bahagia. Jadi masih nunggu besok. Nanti banjirnya surut, kita punya target lagi. Wah ini kalau ada yang bantu bersih-bersih rumah setelah banjir ini, wah aku lebih bahagia lagi. Nanti begitu bersih-bersih selesai, nanti ada meja kursinya yang rusak, perabotannya rusak. Wah ini seandainya punya uang untuk beli perabotan yang baru, aku akan bahagia. Perabotannya ada, nanti keinginannya nambah lagi. Terus kalian mengejar kebahagiaan, tidak sempat bersyukur, tidak sempat menikmati hidup. Kebahagiaan dan menikmati hidup itu bisa sejak sekarang kita rasakan.
Sejak sekarang kita nikmati di level kita masing-masing. Jadi mungkin ada teman-teman sebagian sekarang yang di tenda-tenda, di pengungsian. Ada sangat banyak kesulitan, saya tahu. Tapi bukan berarti itu alasan untuk kita tidak bahagia. Banyak sudut-sudut, banyak titik-titik yang bisa kita syukuri. Misalnya sedikit mendapat bantuan. Mungkin bukan besarnya bantuan, tapi nilai kepeduliannya. Alhamdulillah masih ada saudara-saudaraku yang peduli padaku. Saya kira kemarin aku ini orang yang tidak penting, ternyata banyak juga yang bantu. Seluruh Indonesia bantuan mengalir. Jadi ini hal-hal yang perlu disyukuri. Kemarin sama tetangga, aku itu tidak saling kenal, tidak saling sapa, jarang sekali bertemu. Sekarang di pengungsian bisa bareng-bareng, saling bertukar rasa, saling menjalin keakraban dan lain sebagainya. Jadi, meskipun tetap berjuang untuk memperbaiki situasi, tapi bukan alasan untuk tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu terjadi saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan. Kemudian prinsip yin yang juga ada prinsip untuk menghindari rasa sakit. Banyak orang yang merasakan sakit. Saya ilustrasikan sebentar saja ya, karena waktunya mau habis. Misalnya karena kita salah pola hidup kita selama ini, akhirnya kolesterol kita naik. Akhirnya kita tidak makan makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Ini kan siksaan, rasa sakit. Tapi kita lakukan justru untuk menghindari rasa sakit yang lain, yang lebih besar, yang lebih fatal. Untuk menghindari terpaan virus corona, kita membatasi hidup di dalam rumah. Ini kan menyakitkan. Tidak bisa keluar-keluar. Tapi dengan itu kita terhindar dari sakit yang lebih fatal. Nah, terus prinsip, semoga itu sudah bisa ditangkap. Jadi untuk menghindari rasa sakit, banyak yang merasakan sakit. Vaksin itu menyakitkan sebenarnya, wong disuntik. Apalagi bagi yang tidak berani suntik, itu mengerikan. Tapi harus mau sakit, biar terhindar dari rasa sakit yang lebih besar. Nyapu di rumah itu kan sakit, capek. Tapi dengan kita rajin nyapu-nyapu, bersih-bersih di rumah, penyakit yang lebih besar, lebih fatal bisa terhindar. Ini yin dan yang. Jadi untuk menghindari sakit justru melalui jalan merasakan sakit. Nah, terakhir, ini saya ambil terakhir saja ya. Nanti beberapa quotes kita skip, kapan-kapan kalau ada waktu kita lanjutkan lagi. Semakin kita mengontrol orang dengan ketat, semakin situasinya akan kacau. Jadi semakin banyak aturan, ada logika, semakin akan banyak pelanggaran terhadap aturan. Semakin banyak kontrol, semakin akan banyak yang lepas kontrol. Situasinya akan semakin kacau. Orang itu lebih mudah kalau ditata dengan membangkitkan kesadarannya dibandingkan dengan dipaksa melalui aturan-aturan. Tapi kadang-kadang memang di level ketidaksadaran perlu aturan dan pemaksaan. Tapi kadang-kadang terlalu banyak aturan, terlalu ketat dengan aturan, semakin besar potensi kekacauan yang terjadi. Ini juga prinsip yin yang. Baik teman-teman, saya kira waktunya ya. Saya masih ada sebenarnya, misalnya kalau kita sambungkan yin yang ini dengan kebijaksanaan Nusantara, Jawa misalnya yang saya pahami, kita punya misalnya sugih tanpa bonjol, digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ini kan prinsip hitam dan putih. Menang dan kalah itu dua hal yang bertentangan, tapi bagaimana kita bisa menang tapi tanpa ngasorake, menang tapi tidak dengan cara menaklukkan, sakti tapi tanpa aji-aji,
sugih tapi tanpa bondo. Nah, ini kan prinsip yin yang sebenarnya. Atau orang Jawa yang bilang, wani ngalah itu luhur wekasane. Orang yang mengalah itu justru dia akan yang naik dan mulia. Nah, ini prinsip yang perlu dijelaskan panjang lebar. Atau prinsipnya Sunan Kalijaga, ngeli ananging ora keli. Jadi ikut arus tapi tidak hanyut. Nah, ini bagi saya tetap semacam yin yang. Atau yang populer sekali, ngunu ya ngunu, ning ojo ngunu. Kalau dalam khazanah Jawa juga berhubungan dengan yin. Ngunu tapi jangan begitu. Dan lain sebagainya masih banyak. Minggu depan coba kita gali yang khazanah-khazanah Jawa, tapi tidak lewat yin yang, kita gali lewat falsafah cokro manggilingan. Baik teman-teman, saya kira itu dulu. Mungkin waktunya agak nambah sedikit, sekitar 5 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada sedikit kekhilafan-kekhilafan, atau jangan-jangan banyak. Ya mohon dimaklumi. Semoga kajian kita malam hari ini membawa manfaat dan barokah untuk kehidupan kita secara umum, maupun kehidupan pribadi masing-masing dari kita secara khusus. Di level apapun, dalam bentuk apapun.